Saudara-saudara sekalian, sebangsa dan setanah air, seluruh rakyat Indonesia. Kami, Lembaga Kedaulatan Rakyat Indonesia, menyampaikan untuk saudara-saudara analisa, renungi dengan seksama, dan saudara-saudara lakukan atas kebenarannya. Filter perilaku dalam kehidupan dan penghidupan bangsa Indonesia, rakyat Indonesia adalah Pancasila, baik sebagai perilaku politik, perilaku ekonomi, dan perilaku sosial budaya. Adapun perilaku-perilaku tersebut adalah 1. Perilaku politik yang saat ini kita saksikan bersama jauh dari nilai-nilai luhur Pancasila. Indonesia yang seharusnya dalam tata kelola negara ditentukan oleh rakyat Indonesia, yang terjadi justru semua ditentukan dengan lobby-lobby politik orang-orang yang berasal dari partai, sebagai petugas partai, bukan ditentukan oleh wakil rakyat, yang semestinya sebagai perwujudan kedaulatan rakyat. Negara Republik Indonesia yang berdasar kedaulatan rakyat, kewenangannya dirampas oleh partai. Kedaulatan rakyat berubah menjadi kedaulatan partai. Padahal kita ketahui bersama bahwa partai adalah kelompok atau golongan komunal, yang komunal tersebut adalah komunitas atau komunis, yang haluannya komunalisme. Dibentuknya komunalisme atau komunis bertujuan untuk menguntungkan orang-orang komunalnya dan membesarkan komunal kelompok golongannya, yang sangat bertentangan dengan persatuan Indonesia. Kerancuan dan kegaduhan politik kelompok golongan komunal partai terus-menerus terjadi. Masing-masing komunal saling menjatuhkan satu sama lainnya dengan berbagai cara, saling berebut kekuasaan untuk menguasai Indonesia. 2. Perilaku ekonomi yang dijalankan sama sekali tidak menyentuh norma-norma kaidah kemanusiaan ataupun keadilan. Sistem ekonomi syariah yang berasaskan Islam adalah sistem ekonomi kelompok Islam untuk kepentingan golongan Islam, bukan untuk kepentingan bangsa Indonesia, rakyat Indonesia, dan negara Indonesia. Sistem ekonomi syariah, dasar pergerakannya dilandasi Al-Quran dan hadis sunnah Nabi, yang kita ketahui bersama bahwa Al-Quran dan hadis sunnah Nabi adalah konstitusi kerajaan Saudi Arabia yang monarki. Sentral kewenangannya di tangan raja sebagai sentral penentu segala kebijakan negara. Bercokolnya sistem ekonomi syariah di Indonesia secara terang-terangan dipropagandakan oleh agen-agen misionaris syariat yang dikenal ulama. Walaupun tanpa disadari ulama itu sendiri bahwa dirinya adalah agen dari kerajaan Saudi Arabia, karena pergerakan syariat Islam dengan cara diagamakan dan didoktrinkan sebagai agama suci dari Tuhan. Walaupun bukti-bukti tidak menunjukkan kebenaran agama suci tersebut. Padahal konstitusi kerajaan Saudi Arabia secara otomatis dalam kontrol langsung kerajaan Saudi Arabia. Sistem ekonomi swastanisasi adalah sebuah pergerakan ekonomi yang mengeluarkan kepemilikan negara menjadi kepemilikan dan dikelola oleh orang per orang atau kelompok orang dalam company, dengan permodalan sebagai kapital utamanya. Produk-produk apapun di Indonesia yang seharusnya diproduksi negara, dikelola negara, dan diatur oleh negara
menjadi diproduksi, dikelola, dan diatur oleh kapital-kapital sistem company di luar otoritas negara. Sistem ekonomi ini menjamur pula terbentuknya komunal bisnis kelompok ekonomi. Dari perdagangan, perindustrian, pertambangan, perbankan, sampai pertanian yang masing-masing dikontrol oleh aturan-aturan komunal, bisnis company di luar otoritas negara. Jelas ekonomi syariah ataupun swastanisasi bertentangan dengan Pancasila dan telah melemahkan sistem ekonomi nasional yang kuasa pergerakannya diatur oleh negara sebagai alat usaha bangsa Indonesia. 3. Perilaku sosial budaya meliputi segala aspek kehidupan dan penghidupan atas orang-orang bangsa Indonesia, rakyat Indonesia, dari adat istiadat sampai agama. Namun yang terjadi, penjajahan sosial budaya di Indonesia sudah sangat mengkhawatirkan. Penyusupan budaya agama maupun budaya liberalisme yang mengkontaminasi kesenian rakyat Indonesia, adat istiadat asli bangsa Indonesia, sampai perilaku dan tutur kata bangsa Indonesia, rakyat Indonesia, tanpa disadari telah banyak berubah. Hal ini bukan rahasia. Kita ketahui di depan mata kita dalam kehidupan sehari-hari kita. Ini adalah kesengajaan untuk menghilangkan jati diri sebagai bangsa Indonesia, rakyat Indonesia yang berjati diri Pancasila, berbudaya dengan budaya Pancasila. Perilaku politik dengan sistem partai. Pemilu partai adalah tindakan melawan konstitusi Indonesia yang tidak merekomendasikan ada partai dengan sistem pemilu partai. Karena pemilu partai dengan tema pesta demokrasi adalah pesta kaum komunalisme atau komunis. Rakyat Indonesia yang anti-komunis tidak terasa telah dikomuniskan dengan partai-partai, dengan ormas-ormas, dan golongan-golongan yang semua itu berpaham komunalisme komunis. Komunis tidaklah salah. Yang menjadi salah, komunis dipartaikan, diormaskan, ada merek namanya, ada benderanya. Karena hal itu bertentangan dengan keluarga besar bangsa Indonesia yang bernama Indonesia, yang berbendera merah putih sebagai bendera keluarga besar bangsa Indonesia. Bendera-bendera partai, bendera-bendera ormas, dan golongan-golongan komunal adalah kesengajaan menenggelamkan bendera merah putih, lambang kedaulatan bangsa Indonesia, rakyat Indonesia. Jika rakyat Indonesia konsisten dengan sikap dewasa anti-komunis, harus berani bersuara sekarang juga. Batalkan pemilu, bubarkan partai. Penyelenggaraan pemilu dan keberadaan partai hanya merongrong negara Indonesia dan jelas-jelas tidak sesuai dengan konstitusi Indonesia. Syariat Islam terutama sekali, pergerakannya sebenar-benarnya dilarang oleh konstitusi Indonesia. Fakta dicoretnya kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya dari konstitusi negara dan dipertegas Kementerian Agama yang menyatakan dihapuskannya 7 kata dari Piagam Jakarta. Jadi sistem ekonomi syariah Islam ataupun ekonomi swastanisasi bertentangan dengan konstitusi Indonesia. Keduanya, baik ekonomi syariah atau swastanisasi, kewenangan monarki di tubuh
perekonomian nasional. Membangun pasar di dalam pasar untuk menguasai pasar. Maksudnya membangun kerajaan ekonomi di dalam ekonomi nasional untuk menguasai Indonesia. Jika negara tegas ingin membangun ekonomi nasional dengan satu sistem ekonomi kerakyatan, bubarkan swastanisasi dan syariat Islam. Berlakukan dan laksanakan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 untuk menata perekonomian nasional secara ketat. Tindak agen-agen misionaris syariat Islam yang berpropaganda mendoktrin rakyat Indonesia bahwa hukum syariatnya adalah kebenaran Tuhannya. Jika melawan, tangkap saja. Hentikan syiar-syiar syariat Islam yang nyata-nyata telah membodohi bangsa Indonesia, rakyat Indonesia, dengan dalil-dalil ajaran kepalsuannya yang tidak terbukti sama sekali. Eksistensi sosial budaya Indonesia, sadar atau tidak, nyata dijajah terang-terangan oleh syariat Islam. Seenak pantatnya sendiri melecehkan budaya Indonesia, bahwa budaya kita haram, musyrik, syirik, dan lain sebagainya. Merubah dialektika salam khas Indonesia yang berasal dari suku-suku asli Indonesia, dari Kulon Nuwun menjadi Assalamualaikum, dari pekik merdeka dicampur adukkan dengan takbir, dengan dibumbui kebohongan bahwa budaya agama mereka adalah ridho Allah yang berpahala dan kelak akan mendapatkan surga. Justru kekonyolan-kekonyolan itu diikuti dengan serta-merta tanpa terfilter dengan akal, nalar, kecerdasan pengikut dan penganutnya yang notabene orang-orang bangsa Indonesia, rakyat Indonesia. Orang-orang yang mengatasnamakan pejuang budaya hanya terjebak euforia ritual, gembar-gembor budaya yang terfantasi dongeng-dongeng masa lalu yang tidak pernah mereka alami. Terjebak dalam euforia dongeng Mojopahit yang mereka tidak pernah hidup di zaman itu. Dengan kata lain, tereuforia yang berdasarkan cerita. Tidak disadari hidup di tanah air Indonesia dengan aturan Indonesia yang bersumber dari Pancasila, yang digali dari akar budaya asli leluhur bangsa Indonesia, yang ditetapkan tanggal 18 Agustus 1945. Itulah karakter jati diri bangsa Indonesia, yaitu Pancasila, bukan euforia budaya masa lalu yang penuh tafsir kira-kira. Kesimpulan, batalkan pemilu dan bubarkan partai, karena tidak sesuai dengan Konstitusi Indonesia, yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, naskah asli yang ditetapkan tanggal 18 Agustus 1945. Hentikan sistem ekonomi syariah dan swastanisasi atas nama negara, dan negara segera berlakukan dan jalankan ekonomi nasional yang berdasarkan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 secara ketat untuk tercapainya kedaulatan rakyat di bidang ekonomi. Negara harus ambil langkah tegas untuk memajukan budaya nasional sesuai dengan Konstitusi Indonesia, yang filter utamanya adalah Pancasila. Jika peradaban budaya atau euforia budaya tidak sesuai dengan Pancasila, atas nama negara berhak mengeliminasi dan membekukannya.
Selamat berjuang, menganalisa secara cermat, tepat, dan seksama saudara-saudaraku sekalian, sebangsa dan setanah air, seluruh rakyat Indonesia. Mari kita bersatu padu, terapkan perilaku yang sesuai dengan norma dasar kebangsaan kita, yaitu Pancasila. Jangan ragu-ragu, apapun dan siapapun dengan mengatasnamakan siapapun yang jelas-jelas bertentangan dengan Pancasila, merongrong kewibawaan negara Indonesia. Satu kata, lawan. Dan negara harus siap menghancurkannya. Selamat berjuang. Hak rakyat harus kembali. Merdeka. Lembaga Kedaulatan Rakyat Indonesia, Pergerakan Rakyat menuju alam kemerdekaan.